Jalan-jalan ke Sukaramah, berbaris-baris banyaknya pohon getah. Kepada ketua panitia ulun ucapkan nah, mudah-mudahan dengan bininya kada kalah. Ya Allah, tiwas mau hutangi tadi banyak bener. Iwak karing cacapan asam, nyaman bener diolah lauk makan. Ulun doakan yang paling nyaring menjawab salam, mudah-mudahan hutangnya lunasan. Ini Pak Camat terindikasi semua kira-kira. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدراك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib wasyaraib abnaur rasul sallallahu alaihi wasallam, serta yang mulia para alim, para tuan-tuan guru, para asatidzah alladzina hadaru fi hadzal barnamij al-mubarak fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Mudah-mudahan semua guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, serta disukseskan dalam dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati tutuha masyarakat, sesepuh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang berhadir baik dari sipil, TNI maupun Polri, semuanya ampun maaf ulun tidak menyebut pian satu persatu, namun tidak mengurangi hormat ulun kepada pian semuanya. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, pian-pian sabarataan panjenengan sedoyo, mugi-mugi diparingi sehat walafiat ke. Mudah-mudahan semuanya qabul hajat, dapat rahmat yang banyak dari Allah. Semoga kita semua beserta anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita bertabarruk. Tabarruk itu bahasa Arab, istilah nih wong Jawa ngalap barokah. Nggih napa nggih? Bisa bahasa Jawa. Ya, sitik-sitik lah. Malam hari ini kita ngalap barokah. Ujar orang Banjar mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari cerita Isra wal Mi'rajnya Nabi.
Di dalam asar pernah disebutkan, asar itu adalah qaulus sahabah awit tabi'in awit tabi'it tabi'in. Asar itu artinya perkataan sahabat atau perkataan tabi'in atau perkataan tabi'ut tabi'in. Di dalam asar disebutkan inda dzikris sholihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika diceritakan biografi orang soleh, disebut ceritanya orang soleh, di situ sudah rahmat Allah turun. Rahmat jamak daripada rahmat. Banyak rahmat yang diturunkan saat dibacakan kisah orang soleh. Itu baru kisah orang soleh. Apalagi yang kita baca malam hari ini, ceritanya imamus solehin, pimpinannya orang soleh, bahkan imamul anbiya'i wal mursalin, bahkan pimpinannya para nabi dan para rasul, ceritanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu rahmat yang Allah turunkan di tempat ini sangat banyak. Mudah-mudahan rahmat yang Allah turunkan malam hari ini kepada kita sabarataan itu barokahnya sampai kepada diri kita, sampai kepada anak kita, sampai kepada keluarga kita. Berkah perkumpulan malam hari ini semoga terkumpulnya kita di sini cerminan berkumpulnya kita di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Isra wal Mi'raj terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab inda qaulil masyhur, menurut pendapat yang sangat masyhur 27 Rajab. Walaupun ada pendapat yang tidak menyebut 27 Rajab. Kalau kita membaca kitab Wahwa bil Ufuqil A'la tulisannya Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau menguraikan ada bulan lain yang disebut di situ waktu Nabi Isra Mi'raj. Bahkan ada yang mengatakan 27 Ramadan Isra Mi'raj. Tapi yang masyhur, yang dikenal di seluruh penjuru dunia, wa yu'mal bih, dan diamalkan di mana-mana, itu adalah 27 Rajab. Penting Bapak Ibu kita ini mengetahui sedikit-sedikit perbedaan. Tujuannya agar kita tidak mudah menyalahkan. Orang itu kalau banyak berisi ilmu, kada pacampang menyalahkan orang karena ilmunya banyak. Yang ketujuh menyalahkan orang biasanya ilmunya dikit. Man qalla ilmuhu raduhu, siapa dikit ilmunya pasti banyak nyalahkan orang. Tapi sebaliknya, waman kasura ilmuh galla i'tiraduh, siapa yang ilmunya banyak pasti sedikit menyalahkan orang. Jadi ketika kita mendengar ada perbedaan, janganlah kita langsung abut bahamu-hamu. Apa ini dia medahkan Nabi Isra Mi'raj lain bulannya, sasat itu. Oh kaina dulu lo pina seorang nahungang kada tahu di tanggalnya kayak itu nah lah ya entah. Sidin tadi maka mewakili pembekal juga aja luar biasa Sidin, sambutan satu tapi merangkap dua. Untung kada mewakili Kapolsek juga tadi ya, tidak ada pulang himbauan Kamtipmas dari Sidin tapi ada Kang tadi sudah ya Allah nanggatah hilangan tadi. Pian bila hendak gatah atau kada hilang lun dari amalannya nah. Pian hendak guring lah. Nah ketika pian hendak guring bagusnya wudhu dulu. Hendak guring ini kita melenceng dulu lah Isra Mi'raj kena dulu. Ini layau kagatah cuntan maling tadi. Pian hendak guring baudu dulu bagusnya. Apa guru jar gunanya baudu tuh hendak guring, maka kita bagatuk pulang lawan bini. Padilat wudhu kada hilang walaupun kita bagatuk bini. Secara hukum fikih wudhunya memang batal menurut mazhab Syafi'i, tapi fadilatnya wudhu tidak hilang walau kita bagatuk dua laki bini, walau guring beragam, walau hendak guring becium dan lain-lain. Mboten nopo-nopo, fadilatnya tetap ada.
Ketika kita sudah barabah, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Lalu pian apa ngarannya dalam hati mata bepijim, mata pian bepijim. Pian hembus pakai lubang hidung pian. Jangan pakai muntong, karena muntong ini bisa berdusta. Kalau hidung kan dia bisa berdusta lah. Bila bau tahi tak. Kada mau nyembadahkan bau durian. Ya lah. Amun muntong nih bau apa aja? Bau durian sako aja. Muntong berdusta, mau hidung lah kawa dasar bau tahi tetap tahi aja gitu. Karena si hidung kada bisa berdusta, hembuslah dengan hidung membentuk lam jalalah. Lam jalalah atau kayak ini lah. Lam jalalah. Bisa aja tapi lihat ya tulisan Arabnya lam jalalah tuh. Nah, lam jalalah itu singkatan la ilaha illallah wa hisni faman dakhala hisni amina min azabi, kata Allah. La ilaha illallah itu bentengku, siapa yang masuk ke dalamnya pasti aman. Maka kata ulama hikmah, dengan menghembus angin lewat hidung membentuk lamul jalalah, bayangkan apa yang hendak pian kurung, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah. Tapi baca dulu Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi hendak guring tuh rumah dulu. Kabun getah bayangkan sebukuan. Itu orang hendak guring. Ya coba aja amalkan dia. Disertai dengan hati yang yakin, serahkan di dalam hati, ya Rob, ulun hendak guring pian zat yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah guring. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Tuhan kada bisa ngantuk, kada bisa guring. Itu yang menjagakan harta kita. Serahkan diri kita, serahkan anak kita, bini kita, harta kita yang di dalam rumah maupun harta yang di luar rumah. Insya Allah dengan ikhtiar amalan seperti itu, insya Allah maling kada akan berfungsinya. Ibarat pun inya masuk ke kabun pian, bisa jadi kada bulik lagi. Malingnya kada bulik lagi. Kujuk kena taputar di kabun sampai hari siang. Jadi ketahuan orang pada maling. Nah, siangnya kujuk, tapi mau kawa bila pian melihat ada kujuk kayak itu, tukarakan nasi kuning. Suruh hanya makan, hanya suruh bulik, jangan dipukul, suruh hanya bulik aja. Dah pulang, wes mangan pulang. Dah suruh bulik, dahar sudah dahar bulik situ. Dah kembali ke Isra Mi'raj. Tadi sudah paham dah pembuatan? Paham ge? Oke. Kalau bahasa Jawa nih paham, tapi sedikit kan. Tapi kalau yang paling fasih ngucapin bahasa Jawa nih, aku tresno karo kowe. Wes tok itu aja. Siji tok. Ada ibuannya manok membedahi kan hendaklah guru jar lancar bahasa Jawa. Hendak kayak dia lah. Babini orang Jawa aja. Wah ini barat jurang nenek. Nak kawa kita. Jauh dunia persilatan. Allahu Akbar. Jam berapa ampihan tadi? Ayo hadangi ha. Tahu lah. Tiwas. Isra Mi'raj terjadi malam Senin 27 Rajab, setahun sebelum Hijriah, setahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Umur beliau 3 versi. 1 ihda wa khamsun 51. 2 isna wa khamsun 52. 3 ihda wa khamsun wa tis'atu ashhur 51 tahun 9 bulan. Ulun paling ketujuh pendapat yang nomor 3 karena lebih detail. Jadi
Kayaknya pas kita mengatakan 51 tahun 9 bulan itu je orang Banjar rasa bapala sapala ya, artinya rasa puas kayak itu kan, karena lengkap sebutannya. Dan ketahuan bila orang menyebut dengan lengkap tuh artinya tanda ia sering membaca. Yalah, menang kadawani nyambat detail tuh berarti kurang membaca. Ujar pantun orang Banjar, tadung puraca di dalam banyu. Tahu lah tadung puraca, tadung sawah tahu lah sawah, piton mirip itulah sadang sanakan ya bukan nyata. Tadung puraca di dalam banyu, wadah bagana bawah jambatan. Rajin membaca menambah ilmu, banyak membaca bapangatahuan. Nah, minta aja orang Banjar ta pantunnya. Jadi bila kita rajin baca, pengetahuan kita bertambah banyak. Rajin-rajin membaca. Orang dulu saking hobinya membaca biar sampai menyewa perpustakaan. Ulama-ulama kita dulu, mereka di rumah kada ada bisi perpustakaan, lalu mereka tak dapat perpustakaan, nyewa, ada yang sampai 3 hari, saking rajinnya mereka membaca. Setahun sebelum Nabi pindah ke Madinah, umur Sidin berapa tadi yang lengkapnya? 51 tahun 9. Harus dihafal oleh kaum muslimin. Harus orang Islam ini tahu sejarah Nabi Muhammad dengan lengkap. Jangan sampai kita kaum muslimin kada tahu sejarah Nabi. Baya ditakuni orang Isra Mi'raj Nabi pabila 27 Rajab, jurang pabila dah tahu ya. Ujung-ujungnya nganga ada kawan jawab lagi. Jangan. Orang Islam ini harus tahu dengan sejarah Nabi Muhammad. Tapi fakta lah palah di lapangan kejadiannya memang orang Islam sendiri banyak tidak tahu dengan Nabi Muhammad. Itulah makna, sebagian makna yang dikatakan Nabi, al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu awalnya asing dan akan kembali menjadi asing. Bukti keasingan Islam, orang Islam sendiri tidak mengetahui tentang Nabi Muhammad. Ayolah kita jawab bedarau. Ngerti lah pian bedarau. Beimbai, sedoyo. Jawab bareng-bareng. Beimbai semuaan. Nyaring-nyaring lah supaya kada ketahuan salahnya. Siapa abahnya Nabi? Abdullah. Siapa mamanya Nabi? Aminah. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muttalib. Siapa neneknya Nabi? Ayo kan ngalo kok. Coba pian pikirakan, Abdullah itu siapa nama lahirakan? Masa Abdul Muttalib kada babini timbul berenak? Datang di mana? Pasti ada bininya Abdul Muttalib. Yo, bininya Abdul Muttalib nang jadi neneknya Nabi siapa? Mbah ya, bahasa anunya mbah T. Mbah T apa mbah? Mbah Uti. Mbah Uti. Gitu. Bener. Mbah Tri. Mbah Putri. Ngomong apa? Siapa neneknya Nabi? Gongga. Neneknya Nabi, katakan siapa yang tahu nama neneknya Nabi akan dimudahkan jalan masuk surga. Dimudahkan, bukan dijamin. Ingat itu. Dimudahkan itu artinya ketika orang itu dimudahkan jalan masuk surga, berarti ia akan diberikan taufik sehingga mudah menuntut ilmu, mudah mengamalkan ilmu, mudah menjalani jalan orang ahli surga sehingga mudah akhirnya masuk surga. Barokah mengetahui nama neneknya Nabi Muhammad. Siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Fatimah. Sudah paham? Loh, itu kan anaknya Rasulullah, Guru. Bujur. Nabi itu kayak Nabi si anak, dingarani lagi sama ngaran neneknya. Paham dah pembuatan?
neneknya Nabi Fatimah. Nah, dah. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Selain itu ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu